Bismillahirrahmanirrahim. Jaga jarak, social distancing. Gara-gara si COVID-19, jangan panik di saat yang genting, karena insya Allah akan ada corona vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim, amma ba'd. Alhamdulillah, ia naruh ada sipato pada dipoada hidi umat selengi tulis syukur di Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Mengucapkan Alhamdulillah ternyata merupakan perintah dari Allah. Kalau perintah, hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan berbuat kufur. Itulah landasan hukumnya. Perintah bersyukur wajib bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat kita mengatakan Alhamdulillah, sepantasnya kita menghadirkan dalam diri kita sifat tawadu, mapakatuna ale riolona Allah Ta'ala, karena tidak ada yang pantas kita puji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Short message yang kedua, pesan singkat dari kata Alhamdulillah yang Allah titipkan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah di bakang kekuatipta, bersyukur kepada Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan, di mana, serta kondisi apapun yang kita alami, kita senantiasa diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang ketiga pada kata Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh setengah-setengah, berarti harus secara totalitas. Ketika wahyu tentang emas dan perak napaturu pong Allah Ta'ala boleh nalinoi, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami tahu bahwa emas itu adalah merupakan harta yang sangat mahal harganya. Bagi kita yang tidak memiliki banyak uang, apakah ada sesuatu di sisi Allah yang nilainya lebih mahal daripada emas?" Mati Nabi, kalau perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada manfaatnya bagi siapa yang diperintahkan bersyukur itu. Ternyata manfaatnya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bagi mereka yang senantiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, nariku syukuruki lori Allah Ta'ala, maka nikmat Allah akan dia tambahkan kepada hambanya yang senantiasa bersyukur. Lalu yang kedua, apalagi manfaatnya kepada kita yang selalu dianjurkan untuk bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ma yaf'alu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Kita terbebas dari siksaan Allah apabila kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan hanya dua, tetapi ada tiga manfaat kepada orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana itu kata Allah dalam Al-Quran. Lagi kita buka Al-Quran, firman Allah menyatakan, wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda kepada hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Di tempat yang lain, salah seorang sahabat Rasul kembali bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah." Jawabnya Rasul singkat, padat dan jelas. Maka Nabi tak gomelo syukur unzur man asfala minka, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukur ki lori Allah Ta'ala. Jamaah tazkirah yang berbahagia,
Tazkirah yang kita kerjakan pada malam ini adalah berkumpul dalam tempat ini, tetapi kita berada dalam keadaan berduka, dan semua yang hadir dianjurkan untuk memberikan hiburan serta kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Tetapi esensi acara kita malam ini adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, hilaf dan salah yang almarhum telah perbuat semasa hidupnya. Jamaah tazkirah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, melebihkan pangadar dan melebihkan ia kila birih dan kita dari yang lebih rendah. Kembali saya lanjut. Jadi itu tadi adalah bersyukur, itu sangat dianjurkan. Dan kapan ada acara seperti ini, mak depu-depu ngeki de mana gagap puji-puji wipung Allah Ta'ala di dalamnya, berarti pertemuan kita ini tertolak oleh Allah. Tidak bisa kita jadikan bekal ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah amal ibadah yang kita kerjakan pada malam ini tentunya kita ikhlaskan pahalanya untuk arwah almarhum. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, salawat serta taslim mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan dan petunjuknya melalui sunnah-sunnahnya, sehingga alhamdulillah sampai malam ini kita masih bisa melaksanakan segala perintahnya semampu kita, dan insya Allah kita akan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya secara mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Jamaah tazkirah yang berbahagia, ketika ada saudara, sahabat, handetolan kita yang meninggal, terkadang kita meneteskan air mata. Tetesan air mata itu ada dua faktor penyebabnya. Apakah kita bersedih ataupun kita bersukaria. Tetapi ketika ada kematian, kita bisa meneteskan air mata, tetesan karena kesedihan. Tetapi secara manusiawi boleh saja kita menangis. Tetapi saya ingatkan, ketika seseorang sudah meninggal, tak dibutuhkan lagi setetes air mata pun dari keluarga yang dia tinggalkan. Lalu apa yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal kepada kita keluarganya masih hidup? Yang pertama adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hilaf, salah dan dosa yang telah diperbuat semasa hidupnya. Di dalam perjalanan tadi dari Amali, mohon maaf Puang, saya sedikit terlambat. Ya, yolo engkai buka hadisnya ya. Apalagi mengundang pengawas saya. Ada penganggap Puang saya terlambat bukan karena tanpa alasan. Alasannya tersandung pada sebuah pantun, kain batik panjang sebelit, mari buat tali timbah. Kalau bukan jalan berbelit, dari tadi saya tiba. Zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam perjalanan tadi saya coba-coba membuka Facebook. Pada sebuah postingan saya membaca status inna lillahi wa inna ilaihi rajiun titik. Witahan dari statusnya sama aku saat dikere-kere Natal. Karena tidak jelas, iga tuh mati. Makanya saya buka-buka komentar di bawah, semua dan rata-rata orang bertanya, iga mati, siapa meninggal? Iga mati, siapa meninggal? Dia pernah jawab, Pak nulis kapan tanya, beda komentar dan apa balas. Yang berbahagia. Jadi sebaiknya ketika ada orang yang meninggal, bisa kita posting, kita beramal ibadah melalui sosial media. Tetapi bagusnya perjelas siapa yang meninggal, kapan meninggalnya, dan kapan dimakamkan, kapan acara tazkirahnya, sehingga tidak ada lagi yang bertanya di bawah. Nah, apalagi kalau kita tambahkan di belakangnya, semoga segala dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bertanya siapa meninggal. Tentu komentar orang menyatakan amin, amin, amin. Doa minimal diaminkan oleh minimal 40 orang, tak ada ijab, langsung diterima apalanna wa Allah taala. Doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah salat yang kita kerjakan belum tentu natarima apalanna Allah taala. Sebut saja beberapa malam yang lalu setelah salat maghrib saya melanjutkan perjalanan, saya kembali melihat postingan Purana masam pada mangaribi nala hapena masih pikirona pintu gerbang masjid. Alhamdulillah selesai 3 rakaat.
pada posting iya baca sama aku di rumah kada iga mo kudang namo idi pura mato jamaah yang berbahagia. Berarti kata Imam Al-Ghazali, sesuatu ibadah yang kita kerjakan dan akan disandangkan ke hati orang lain, itu yang dimaksud dengan riya. Ketika ada ibadah dan ada riya di dalamnya, automatically pasti dengan sendirinya pahalanya akan gugur. Jamaah yang berbahagia, ibadah umrah yang berkali-kali kita kerjakan juga belum tentu terima pertanda Allah Ta'ala apabila ada unsur riya di dalamnya. Tetapi ada satu ibadah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti terima Allah Ta'ala, bahkan diganjar pahala. Kata Rasulullah SAW, man salla alayya wahidah niki masalah riya ciceng sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Di hadis yang lain dikatakan pahalanya 10, kemudian dosanya dimaafkan 10, dan insya Allah di akhirat nanti ditinggikan derajatnya sebanyak 10 tingkat. Barakahna salawat dan lima pasalamain masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, jadi yang pertama tadi yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal kepada kita yang masih hidup, yang pertama adalah istighfar. Yang kedua adalah hatmil Quran, dihatamkan Al-Quran, dipatemugengi baca Al-Quran. Ketika kita tidak mampu membaca satu mushaf Al-Quran, bisa kita bacakan saja hatinya Al-Quran. Apa itu hatinya Al-Quran? Adalah surah Yasin. Jamaah yang berbahagia. Lalu kalau tidak bisa kita bacakan hatinya Al-Quran, bisa kita bacakan Ummul Qura, yaitu suratul Fatihah. Narekode di sengi suratul Fatihah wadi matu alhamdu, insyaallah pada palana. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Angka pura upa kawin kundu diamali, kawin lari tapi bersama dengan saksinya, bersama dengan walinya. Sebelum saya nikahkan saudara, tolong hafalkan suratul Fatihah. Iya mondo pama menyu tati wali pusena macai pasti lo ngaboti na mulu puri kina semutaro dongok na gimana kalpati itu bisa nih tapang kama bici maka deko de misal pati alhamdulillah aga maka deko alhamdulillah pala muah jangan yang berbahagia nah ya mato alhamdulillah ya mato al-fatihah. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dirapkan oleh orang yang sudah meninggal. Lalu apa lagi yang dirapkan oleh orang yang sudah meninggal kepada kita yang masih hidup? Selanjutnya adalah kalau tidak bisa membaca suratul Fatihah, kita bisa menghatamkan dengan cara mengulangi 3 kali suratul Ikhlas, Al-Ikhlas. Jamaah yang berbahagia. Jadi sabda Rasul kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, jangan kamu tidur sebelum upatemu kiwi alimu akorang. Maka dari Siti Aisyah pikugi carana ya Rasul beloki matindro nai morangi di matindro ipatamu aku orangi sebelum kita tidur na cakarut nih. Maka Nabi tak cukup ulangi 3 kali Al-Ikhlas, pahalanya diganjar oleh Allah sama dengan membaca satu mushaf Al-Quran. Jamaah yang berbahagia. Nah sekarang pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Heruyanto sudah meninggalkan kita, meninggalkan istri dan anak-anak, meninggalkan keluarga semuanya. Jamaah yang berbahagia, tentu semasa hidupnya beliau ada teman setianya, ada teman akrab, ada sahabat karibnya. Pertanyaannya kepada kita semuanya, di antara kita ini pasti ada teman karib kita, ada sahabat kita yang sangat akrab. Tetapi apakah teman karib kita itu dia akan menemani kita ketika nanti kita sakit, apalagi sampai masuk ke dalam liang lahat? Jamaah yang berbahagia, orang berpasangan suami istri saja yang dulu pada saat kenalan sehidup semati, mati lakena, belum tentu istrinya mengantar sampai ke liang lahat, apalagi masuk tidur bersama di dalam liang lahat. Jamaah yang berbahagia. Tetapi saya malam ini akan menyampaikan ada beberapa sahabat yang nantinya akan menemani kita dari sehat sampai sakit, bahkan sampai meninggal, bahkan sampai ke negeri akhirat. Yang manakah sahabat itu? Mudah-mudahan kita bisa mengenalinya. Yang pertama bernama sholat. Jamaah yang berbahagia, karena ketika orang sudah masuk ke dalam liang lahat, kata hadis Rasulullah SAW, wa yu'ta min inda ra'sihi, maka didatangkan 2 malaikat akan mencambuk jenazah ini. Tetapi fatakulah sholat, maka salat itu berkata, maki bali madhalun, tidak ada jalan dari arah kepalanya untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa istiqamah mendirikan salat 5 waktu.
Jamaah yang berbahagia, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, maga nak boleh iya na watuku roh anak muda, padahal itu sudah balik. Tetapi terkadang saya tinggalkan salat 5 waktu dengan sadar, dengan sengaja. Apakah bisa saya gantikan sekarang? Boleh kita gantikan, karena salat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah adaan lillahi ta'ala, yang kedua adalah i'adan lillahi ta'ala, yang ketiga adalah qadaan lillahi ta'ala. Jamaah yang berbahagia, yang mana ada ketika kita menjadi imam atau makmum, kita mengerjakan sesuai dengan waktunya. Yang mana dimaksud dengan usolli pada salat isya arba rakaatin, ya jamaah yang berbahagia. Tetapi kita mau menambah pahalanya, kita katakan i'adan lillahi ta'ala. Contoh, kita sudah menunaikan salat isya, tetapi kita terlambat, jamaah yang berbahagia. Begitu kita sudah salam, tiba-tiba ada lagi orang lain masuk mau melakukan juga salat isya, bisa kita ikut di belakangnya dengan niat i'adan supaya pahalanya bertambah. Nah, kemudian bagaimana dengan qadaan? Ketika kita dewasa dulu balik, tapi kita malas mendirikan 5 waktu. Sekarang pada setiap waktu salat, misalnya duhur di masjid, ku masih di sini kimas tempatnya lorobek kedua ku masjid lisubi bolata, tapi niatnya adalah qadaan lillahi ta'ala, untuk mengganti salat kita yang pernah kita tinggalkan, padahal kita sudah diwajibkan untuk salat karena kita sudah dewasa, akil balik dan berakal sehat. Jamaah yang berbahagia. Nah, itu yang pertama sahabat kita. Mudah-mudahan kita bisa akrab dengan si salat itu. Yang kedua, apalagi sahabat kita yang akan menemani kita sampai ke negeri akhirat nanti? Yang kedua adalah zakat, jamaah yang berbahagia. Apa dalilnya? Maka payuta min indi, maka didatangkan lagi malaikat dari arah sebelah kanan. Fatakula zakat, maka zakat itu berkata, maki bali madhalun, tidak ada jalan dari arah samping kanan untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa mengeluarkan zakatnya. Jamaah yang berbahagia. Lalu datangkan lagi malaikat dari sebelah kiri, fayaqulu siyam maki bali madhalun, maka puasa lagi menjawab, tidak ada jalan dari arah sebelah kiri, karena orang ini senantiasa istiqamah melaksanakan puasa fardu, apalagi puasa sunatnya dia tidak pernah tinggalkan. Itu luar biasa. Jadi yang pertama adalah salat dari atas, kemudian zakat dari samping kanan membela kita, yang ketiga adalah apalagi puasa membela kita dari samping kiri. Lalu datangkan lagi malaikat dari arah bawah, ya apalagi yang membela kita dan menghalangi malaikat itu, maka berkatalah kedua kaki kita, maki bali madhalun, tidak ada jalan dari arah kedua kakinya untuk menghukum orang ini. Kenapa? Karena orang ini senantiasa melaksanakan amal ibadah yang dianjurkan oleh agama kita. Jamaah yang berbahagia. Lalu terakhir, didatangkan api neraka untuk membakar sekujur tubuh kita, maka datanglah Al-Quran memeluk kita supaya kita terhindar dari panasnya api neraka. Jamaah yang berbahagia. Maka melalui tempat ini saya sarankan kepada saudara-saudara saya, ketika kita memiliki putri ataupun putra minimal 1 orang, tolong wakafkan masuk ke dalam pondok-pondok tahfiz. Jamaah yang berbahagia. Kenapa? Bukan berarti yang tidak masuk di pondok tahfiz atau di pondok pesantren tidak bisa mendoakan kita sudah meninggal. Boleh-boleh saja, tetapi lebih mendalam pengetahuan agamanya ketika kita masukkan ke dalam pondok pesantren ataupun kepada pondok tahfiz. Jamaah tazkirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ketika ada orang meninggal, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan diamali. Di kampung saya puang tabe biasa ko belum 5 puasa tawe biasa mak baca-baca doang. Di terkadang saya diundang untuk pergi baca-baca doa. Ustaz loki nasan bandre yo bikin selok mau baca-baca doang. Sisa letu ka bolana taliwa ega baki na patala. Iya nasa ustaz pakai cek jadi untuk lato ustaz ya. Maka dekat tabe iga sana lato tak tuki sana kue. Pak beremu kia sana lato tak lato kamu kiringan. Jamaah yang berbahagia. Iya cek di ustaz untuk nenek kue tahun 87 baru-baru tamal istri ko amali lokang masu boleh maka daka engkas tak baki kalau nasumpang cek di untuk aga untuk kilometer ustaz. Jamaah yang berbahagia. Iya nasa cek di ustaz 20 bawah nih pacaku nih baki ustaz. Namanya kamu pak kasih dia utak kumarin kesana tak cek di pertanyaan, bolehkah kita kerjakan seperti ini? Sebelum saya jawab boleh tidaknya, saya kasih dulu analogi perbandingannya.
di masjid tadi imam berdoa, memimpin doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqwadil hajat. Ipo mak dampengi dosana selem urani selem makunrai, tomatak urani tomatak makunrai, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Berarti doa seperti itu boleh kita lakukan, jangan berbahagia. Tetapi saya tarik benang merahnya, tanya tu sokona manuk nanre Pak Erianto. Di tanya pemacang si basoko bampak nanre otomateta karena dia sudah meninggal. Tentu kalau sudah meninggal, dunianya dengan dunia kita sudah pasti berbeda. Kalau dunia kita dengan dia berbeda, tentu makanannya juga berbeda pula. Lalu apa yang sampai kepada orang yang sudah meninggal adalah pahala memberi makan kepada tamu yang hadir di tempat ini. Itu yang sampai kepada Pak Erianto. Tanya manuk nandre beliau, tanya nandre beliau. Tetapi pahala memberi makan kepada tetamu, bukan keanjuran Rasul memuliakan tamu. Salah satu di antaranya minimal suguhkan sesuatu, kendati pun itu seteguk air putih. Jangan berbahagia. Nah, terus Ustadz, ya analogi perbandingannya. Nasabah ko amali riolo ang kanya sa pokaliki tay maka kue sudah hampir punah panebu bantala tawi yang berbahagia sehingga kuat tu powe mo biki pakai pepo na poy bimana balik bulata lo kumakit tete kala di sehingga tete kala kuat tegi malesi masuru makurasiri atau meganala. Nah jamai berbahagia jadi ku digompo ni powe mabatin tak ni buana tegi malesi atau tu meganala. Itu gambaran adalah doa sipulung, doa umum. Apa yang menjadi kekuatan kita nanti untuk mendapatkan kiriman pahala ibadah dari orang yang masih hidup, yang kita tinggalkan di dunia adalah amal ibadah. Siapa yang paling banyak amal ibadah semasa hidupnya, maka akan menjadi kekuatan nanti di negeri akhirat. Jamaah yang berbahagia. Tetapi denre agak kasih lato-lato, denre pernah cerne, dia pagagana pulung, pakung kalian itila, posi leusi, jamaah yang berbahagia. Jadi maka dia pakai pediasa, kali maning iku diawadi ugong pematu cicengi dege kau di male sangat diner lato-lato iri asal doa khusus doa tungke zaman dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah kita kerjakan? Menurut guru saya boleh kita kerjakan, tapi harus diperjelas. Tanya nandre tomateta, tanya namanu nandre tomateta, karena dunianya sudah berbeda. Apa yang sampai adalah doanya Pak Ustadz, doanya Pak Imam yang diaminkan oleh halayak ramai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan doa yang kita baca pada saat diundang doa seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, terakhir ingin saya sampaikan menyangkut masalah dupa-dupa. Ya, Kudito Benteng di Kecamatan Amali, yobi kalau kemacerama persis kasih upale somai maka de panitia ustaz tapi sering cerita Pak melupu-lupu gitu, maka ada kaya batongeng. Jadi ya cica kak bawa di biji langsung metokone, langsung tama jadi kupak pisangi. Tapang kasih mapici, ustaz aja sana jolok kasih diandre, Fatihah jolok ya, jangan yang berbahagia. Jadi memang kata Rasul, abdalu doa surah Al-Fatihah, sebaik-baik doa adalah surah Al-Fatihah. Tetapi wakani kasih jadi kalau baca Al-Fatihah, kalau si makundet tetek dupa-dupa, dua batang persis aku nak cicor aku yang ngeguk, jamaah yang berbahagia. Malu putonan buat pada pade maka kue, jamaah yang berbahagia. Jadi makanya ceramah tidak perlu panjang-panjang, damai berbahagia. Pak ya melupu ini malu asal, aja main berbahagia. Tapi begitu saya angkat tuh, engkau maupun detek dupa-dupa, engkau apa anak-anak cek deku baru-baru kapan kamu alia. Ya daripada mega kita na baca, na jalur dupa, na pasada maka ada kamana ni nasa biday. Harus dapat yang berbahagia. Pasti nak ada taruh, pak nasa biday dupa-dupa. Jadi maka dekat mana kan di muasangi biday dupa-dupa, nasa biday memang pak hindumi pakai dupa. Jadi maka dekat ku Hindu pakai lupa maka di disal lagi ku pakai toki maka di Hindu toko gue cai ku nataro jangan malu puto na irot jangan yang berbahagia. Jadi ku pedasnya sama maka dekat ku aku tu pun dapat mau jatuh na boleh mau pakai oto maka ada hubungan dekat malah ada hubungan nanti di itu Cina sesa Hindu agama nana pakai oto Cina. Iya, maka diusaskan itu ototnya agama, maka dekat jojo nih, dia metenak kawat cabangang itu otot agama, tapi iko si Pak kudu bele-bele, kudu muasan agama, sehingga muasan ngebida, jangan berbahagia. Tapi kebetulan saya alumni kader ulama Majelis Ulama Indonesia, saya pernah disampaikan oleh guru saya, maka dia guru tak Bukhari Muslim tidak menulis sebuah hadis sebelum membakar kemenyan, selekwa mengimawangi ruangannya, nak depe malaikat. Umar bin Khattab tidak ada di mimbar berkhutbah
sebelum membakar kemenyan sereko mengima wangi rongangi nadape malaikai. Tetapi si kampung kupu aku diamali angka metoh baca-baca doang tanya meto wangi na perlu rumpu meto mi bawa. Iya Pak sabuka luku si tangarako. Biasa toki ke Iwata cawan ibu-ibu sesa ya dia main berbahagia. Sabuka luku si tangarako mite ko yung ulangan na pande na pende ko yung nakasoro na sorogang po imang niya natatangin ko lang kasi si tangal liter na panapiki niya tanah na supengi colo madumpu kapal akamara na mo hindi pa para sanjin mo reto na taro dumpu sisa na lo kena cili sandro na makana togo putusan roku patat itu matanda makana katanya to bapak baca anak patari rumput pakarai. Pak sedangkan ini cek ini kita para sanjin dibaca di toba di tatiwe matatay dibaca togo bantuan nak jamaah yang berbahagia. Jadi komelo ki baca-baca doang kurung pumeto mida perluang magalok malas sisaki motor yang pakai di samping ya berbahagia nulek apa mawangi bau na sabukan luku si tangarakoy jamaah yang berbahagia. Jadi baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikian yang sempat sampaikan pada malam ini. Mamare pengelatan dan awari kitu majapa napindagi ko muru molampe dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa yang naidi si salau timu nato sak dampet dan pengeng naton rewo mingkalinga pasa tomatua rekwa tak kale malepa sompokmu makan retoni gulimmu mono na utu angin masulili makasu asu tari marato pala jaremu marundu marutu sompokmu malapira ko sabu di tengah dolangeng na momelo soro kunciri mapotanan sangadina tak butuh birupamu riwirina bitarai tak gentengi beci tapi go bicara malempue upando panda tan di pagentengi beci dan dipigo bicara malempue engka tumatu nang kasewawatu na tu sari-sari dapurengi temadumpu api telepole senga seri ripo papalungengi risapia patapi iselereng alue na kena panra wanuai malari tikai. Akhir kata bunga dedap di atas parah anak darah pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara jemari disusun maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca sudah kelam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.